Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih kita, dan sekarang kita sudah masuk seri yang ke-25, yakni pembahasan orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada diri kita dalam menetapi satu kebaikan, dan kelak kita berharap dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwani rahimakumullah, kita sampai poin yang ketiga, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yakni al-marid atau orang yang sakit. Iwani rahimakumullah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab ini, jilid yang ketiga pada halaman yang ke-16, beliau berkata, para ulama sepakat, kami ulangi, para ulama telah bersepakat bahwa orang yang sedang sakit, kemudian jika dia berpuasa, sakitnya akan membawa kepada perkara yang memberatkan diri mereka, maka mereka boleh mendapatkan rukhsah, maka mereka boleh untuk berbuka ketika sakit yang dia hadapi tadi. Kemudian keadaan orang sakit adalah dalam kitab Su'alus Sha'imin Fatawa fi Masail wal Adhiyah Ramadan pada halaman yang ke-61, Syekh Abdullah Zubair Abdurrahman menyebutkan bahwa keadaan orang sakit itu ada dua keadaan. Keadaan orang sakit tampaknya parah, tapi sebenarnya mereka bisa menahannya. Jadi terlihat parah, sering menangis, sering mengucapkan kalimat aduh, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang sakit, tapi sebenarnya mereka masih ditahan. Orang yang seperti ini sebaiknya tetap berpuasa. Siapa mereka? Seperti orang yang sakit keselio, orang yang sakit tangannya, orang cantengan, orang yang sakit gigi. Kalau seperti ini, mereka sebenarnya sakit terlihat parah, namun sebenarnya masih bisa untuk berpuasa. Kecuali orang yang sakit gigi, kalau memang dia harus minum obat karena sakitnya begitu memuncak, maka boleh bagi mereka untuk memutus puasanya, kemudian berbuka, tentu mengqadha setelahnya. Keadaan yang kedua, orang yang tampak sehat saja, terlihat sehat, bugar, tidak mengeluh, tapi sejatinya dia sebenarnya sakit berat, karena sakit dalam, seperti orang yang sakit paru-paru, sakit jantung, sakit liver. Dia tidak nampak sakit, dia terlihat sehat, tapi sebenarnya dia sakitnya parah. Orang yang seperti ini sebaiknya dia berbuka. Nah, iwani rahimakumullah, secara umum para ulama mazahib membagi sakit itu menjadi 4 keadaan. Kami ulangi, orang sakit itu dibagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama, sakit yang benar-benar tidak mampu. Sakit yang parah, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka orang seperti ini diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka. Ini pendapat dari Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Jurjani, Imam Al-Ghazali. Bahkan mereka mengatakan wajib bagi mereka untuk berbuka. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi dan kitab Kifayatul Akhyar. Iwani rahimakumullah, Imam
Imam Al-Jurjani dan Imam Al-Ghazali, ya, beliau bertiga rahimahumullah mengatakan jika sakitnya itu sudah parah, ya, tidak mungkin lagi itu berpuasa, bukan lagi dianjurkan untuk berbuka, bahkan mereka sudah dalam level wajib atasnya untuk berbuka. Kenapa? Karena sakitnya yang sudah parah tadi. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika sakit dan dia kuat, orang ini sakit, dan sebenarnya kalau dia berpuasa dia merasa kuat, namun dokter mengatakan sebaiknya Bapak tidak usah berpuasa. Ya, dokter ini orang yang amanah, orang yang jujur, terpercaya. Dia mengatakan Bapak memang fisiknya kuat, kemungkinan untuk berpuasa Bapak mampu, tapi saya khawatir kalau berpuasa nanti akan menimbulkan mudorot, menjadikan Bapak ngedrop. Ya, jika ada dokter yang amin, yang dipercaya mengucapkan seperti itu, maka mazhab Hanabilah dan Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan sunnah bagi mereka, bukan wajib, sunnah bagi mereka untuk berbuka. Maknanya jika dia melanjutkan boleh, namun jika dia memutus puasanya karena kata dokter khawatir kalau dia berpuasa akan membinasakan atau membuat penyakitnya semakin parah, maka hukumnya sunnah. Ini pendapat mazhab Hanabilah dan juga ya, Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau berdalil dengan surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dia tahu ya kalau dia akan puasa menjadikan diri dia lemah, menjadikan sakit, maka sebaiknya sunnah bagi mereka untuk berpuasa. Untuk berbuka, maaf. Ini pendapat mazhab Hanabilah dan Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang ketiga, keadaan orang yang sakit. Orang yang sakit dan mampu berpuasa, ia sebenarnya masih merasa sakit namun berat untuk melakukannya ya. Jadi sakitnya itu sakit yang wajar ya. Namun kondisi seperti ini bagaimana? Jika dia menghitung bahwa sakit wajarnya tadi tidak membawa keburukan ya, kemudian tidak merasa berat atasnya, boleh dia berpuasa. Namun jika dia dengan sakitnya tadi merasa tidak mungkin untuk meneruskan puasanya, maka Ibnu Sirin atau bin Abi Robah, Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan sebaiknya sunnah bagi mereka untuk berbuka. Jadi mereka puasa sakitnya biasa, ya. Dia sakitnya biasa ya, seperti pening ya, batuk pilek ya, kalau orang kita menyebutnya gregesi, tidak enak badan ya. Kalau dia mengatakan saya sanggup ini puasa, silakan. Hanya saja kalau memang dengan itu memberatkan diri dia merasa berat dengan keadaan itu, ya dianjurkan bagi mereka untuk berbuka. Ini keadaan yang ketiga. Jadi sakitnya wajar, namun kalau dilanjutkan akan memberatkan, maka sebaiknya dia berbuka. Yang terakhir, orang yang sakit namun dia sakitnya itu ringan. Bahkan dengan berpuasa dia merasa dirinya lebih sehat. Orang yang seperti ini ya sebaiknya dia tetap berpuasa. Ini pendapat Imam Al-Kasani rahimahullah, dan Imam Abu Malik menambahkan sakit ini adalah sakit ringan ya. Sahih Fiqh Sunnah wa Adilatuhu jilid yang kedua halaman 19. Jadi kalau lihat sakitnya ringan ya kayak tadi itu kayak cuma cantengan ya, pusing-pusing dikit, panuan, kadas ya, itu sebaiknya dia tetap berpuasa. Karena sebenarnya tidak ada berpengaruh penyakit itu. Bahkan ada sakit tertentu misalnya emah yang belum kronis. Kata dokter justru dengan berpuasa akan menjadikan kita sehat ya, maka sebaiknya berpuasa lebih utama atas mereka. Karena sebenarnya dia tidak sakit. Kata Imam Abu Malik dia sakit yang ringan saja. Berikutnya, bagaimana kalau seseorang sehat ya, badannya sehat, namun kalau dia berpuasa akan menjadikan tubuhnya sakit ya, karena mungkin daya tahan tubuhnya sedang tidak baik, cuacanya sedang ekstrim seperti itu. Kata dokter, Bapak ini sehat Pak, tapi kalau berpuasa dikhawatirkan penyakit lamanya kambuh,
ya sebaiknya Bapak jangan berpuasa dulu sampai sekian hari, ya. Jika sudah seperti itu, maka ulama mengatakan boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surat An-Nisa, ya, ayat 29, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian memasukkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah, ya, surat yang kedua pada ayat yang ke-185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, ya. Dan sabda Rasulullah SAW, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 7288. Jika aku merintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Demikian, barakallahu fikum wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada diri kita agar bisa melaksanakan ibadah siam yang ada, dan yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit, semoga senantiasa diberikan balasan yang terbaik, digugurkan dosanya dan segera diangkat, ya. Diangkat dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.